Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggia Herani. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Akuntansi di Universitas Banten Jaya Serang. Perkenalkan, saya untuk kali ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen. Di video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat atau persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip, konsep, metode, dan teknik tentang analisis suatu alternatif keputusan ketika seorang manajemen harus mengambil keputusan. Beberapa alternatif keputusan akan dianalisis secara mendetail dampaknya terhadap keputusan operasional dan keputusan strategis. Capaian pembelajaran dalam aspek keterampilan umum adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu menginternalisasi prinsip-prinsip, etika organisasi, etika bisnis dan profesi akuntan, serta mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data keuangan manajemen untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen adalah mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis tentang karakteristik akuntansi manajemen. Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis tentang informasi akuntansi penuh, akuntansi diferensial, akuntansi pertanggungjawaban, serta penggunaan informasi akuntansi diferensial untuk perencanaan jangka pendek, penggunaan informasi akuntansi diferensial untuk keputusan investasi, penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual, penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer, penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban atas penilaian kerja. Dan terakhir adalah penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Bobot mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum selama 1 semester ke depan dengan jumlah pertemuan sebanyak kurang lebih 16 pekan. Mata kuliah ini dipelajari di semester 4 di program studi pendidikan akuntansi. Pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama belajar mata kuliah akuntansi manajemen adalah mahasiswa mampu menelaah silabus dan buku-buku yang terkait dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran akuntansi manajemen, membuat resume, dialog dengan dosen, dan membuat rangkuman hasil kuliah. Kriteria dan bentuk penilaian yaitu yang pertama adalah kesesuaian, ketelitian, ketajaman, ketepatan, penguasaan baik secara praktis maupun teoritis. Bentuk non-tesnya yaitu ada diskusi kelompok mahasiswa, membuat resume mata kuliah yang dibahas serta menyelesaikan studi kasus. Bentuk tes itu ada 2, yaitu secara formatif dan presentasi. Metode pembelajaran setiap pertemuan tatap muka kuliah akuntansi manajemen yaitu selama 2 dikali 50 menit. Belajar strukturalnya selama 50 menit dan belajar teorinya, belajar mandirinya selama 50 menit. Adapun materi pembelajaran didapat melalui beberapa buku terkait standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran akuntansi manajemen. Media pembelajaran yang dipakai selama pembelajaran adalah yang pertama perangkat lunak yaitu Google Classroom, pendekatan ekspositori dengan ceramah dan diskusi. Sedangkan untuk perangkat keras kita menggunakan proyektor, modul cetak, buku panduan serta komputer. Adapun kriteria penilaian dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama adalah kehadiran sebesar 30%,
penugasan sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS itu sebesar 25%, dan terakhir adalah UAS yaitu sebesar 25%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya. Berikutnya merupakan cuplikan dan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Berikut cuplikannya dan selamat menyaksikan. Ini kan kita membahas tentang akuntansi manajemen ya. Ibu pengen kalian menyiapkan alat tulis, buku, pensil, itu disiapkan setiap ketemu itu ya. Pensil mau pulpen, pensil boleh. Jadi manajer produksi butuh akuntansi manajemen, terus manajer pemasaran juga butuh, manajer marketing juga iya. Jadi semua manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen. Oke? Akuntansi manajemen itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe akuntansi, yang kedua adalah tipe informasi. Di sini tipe akuntansi. Coba dilihat. Tipe akuntansi itu adalah sistem pengolahan informasi keuangan yang menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. Di mana tipe akuntansi ini ada dua, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di situ ada tipe akuntansi keuangan itu merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan, terutama untuk keperluan manajemen puncak dan pihak luar organisasi. Jadi akuntansi keuangan itu tuh dibutuhkan oleh manajer puncak untuk melihat nih sebagai kita tuh keuangannya seperti apa, sehat atau tidak. Keuangannya ini dana yang sudah diinvestasikan itu ada laba atau rugi. Paham ya? Kalau untuk akuntansi manajemen, katanya akuntansi manajemen itu keperluannya untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Jadi informasi akuntansi manajemen ini diperlukan untuk bagaimana nanti si seorang manajer itu merencanakan setelah melihat informasi keuangan. Oh, berarti si manajer tahu apa yang harus dilakukan nanti pada saat di masa yang akan datang. Untuk siapa? Untuk kepentingan perusahaan. Ya, jadi itu bedanya kalau akuntansi keuangan itu membahas tentang laporan pertanggungjawaban masa lalu. Kalau akuntansi manajemen itu adalah laporan yang dimana dia dibaca untuk kepentingan perencanaan di masa yang akan datang, gitu ya. Katanya akuntansi manajemen itu sebagai tipe informasi. Nah, tuh tipe informasi itu kalian dibutuhkan untuk mengelola perusahaan. Siapa saja yang menggunakannya. Jadi tipe informasi akuntansi ini itu berupa suatu ukuran, di mana ukuran itu ada di perusahaan itu berupa uang, aset, ya, aktiva. Itu ada di suatu perusahaan, di mana itu akan dipergunakan oleh satu pemegang saham, yang kedua untuk kreditur, yang ketiga itu analisis keuangan, yang keempat itu organisasi karyawan, yang kelima itu pimpinan perusahaan. Ya. Nah, di sini ada akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan terletak pada 1. Dasar pencatatan, 2. Fokus informasi, 3. Lingkup informasi, 4. Sifat laporan dan yang dihasilkan, 5. Keterlibatan dalam perilaku manusia, yang 6. Disiplin sumber yang fondasinya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dasar pencatatan. Oke, di sini dasar pencatatan kita bisa lihat di sini ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan. Bedanya di mana Bu? Dasar pencatatan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu menggunakan prinsip akuntansi yang berterima umum atau disebut PABU. Pernah kalian dengar PABU? Prinsip akuntansi berterima umum, di mana itu adalah pedoman dalam pedoman akuntan menyusun laporan keuangan yang akan nantinya disajikan kepada publik. Kalian pernah lihat nggak laporan keuangan yang di Bursa Efek Indonesia? Pernah lihat? Nanti akan kalian lihat pada saat kalian nah, betul. Pernah lihat tidak laporan keuangan perusahaan di indeks harga saham? Kan pasti ada perusahaan siapa gitu ya mengupload laporan keuangannya itu semua dilakukan itu berdasarkan pedomannya adalah PABU, prinsip umum berterima
prinsip akuntansi berterima umum, PABU. Dasar akuntansi itu banyak, bukan saja PABU, ya. Contohnya siapa? Contohnya ada yang tahu tidak? Dasar penyusunan laporan keuangan itu ada banyak. Ya, ada yang tahu tidak selain PABU? Kalian pernah belajar PSAK? PSAK. Pengantar akuntansi kalian? Sudah pernah? Sudah. Sama siapa? Bisa Bu Elis. Oke. Dan dengan Bu Elis, kalian pernah dijelaskan tentang PSAK? Oke. Nanti kita akan jelaskan ya kalau ada waktu. Pasti ada waktu karena banyak waktu. Jadi akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi berterima umum itu adalah salah satunya pedoman di mana itu untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Itu yang dilakukan oleh seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Namanya akuntansi keuangan. Itu dasar catatannya. Tidak halnya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu tidak terikat dengan prinsip akuntansi PABU itu. Pengelolaan informasinya tidak terikat dengan pedoman PABU itu. Jadi akuntansi manajemen itu digunakan para manajer katanya ya, juga dari berbagai organisasi. Jadi yang dipentingkan di situ itu bukan harus sesuai dengan harus sesuai dengan pedoman, tapi lebih ke manfaatnya. Itu disusun untuk ada manfaatnya tidak? Kalau misalkan laporan keuangan itu membahas tentang laporan laba rugi untuk penjualan, kan tidak bisa dipakai untuk laporan marketing. Tidak bisa dipakai untuk laporan produksi. Beda. Iya kan? Jadi di sini akuntansi manajemen itu kriteria pokoknya itu untuk mengolah data itu lebih kepada manfaatnya, lebih kepada informasi yang relevan untuk yang mereka butuhkan sesuai dengan bagiannya. Ya. Beda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan secara menyeluruh semua dibahas, semua disusun di situ, dilihatkan kepada si pemegang saham, dilihatkan kepada si pemilik perusahaan untuk bisa dievaluasi. Sedangkan akuntansi manajemen itu hanya menampilkan laporan keuangan yang dibutuhkan di bidangnya masing-masing. Oke. Selanjutnya, akuntansi keuangan digunakan ini berdasarkan fokus informasi ya. Akuntansi keuangan digunakan untuk mengolah informasi keuangan masa lalu. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa akuntansi keuangan itu untuk mengolah informasi masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang sudah dititipkan. Investor menitipkan uangnya untuk berinvestasi kepada perusahaan. Tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan, ya kan? Nah, itu yang nanti akan dilaporkan oleh seorang akuntan dalam perusahaan. Dia menyusun laporan akuntansi keuangan untuk untuk mengolah informasi keuangan di masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar seperti investor, manajemen. Tujuannya ya untuk mengendalikan aktivitas perusahaan. Ya. Yang kedua, akuntansi manajemen itu yang kedua adalah akuntansi manajemen menghasilkan informasi keuangan masa lalu dan informasi keuangan yang akan dilaporkan masa lalu informasi masa yang akan datang. Jadi keuangan ini akan dilaporkan dibutuhkan oleh seorang manajer untuk menyusun suatu keputusan atas perusahaan itu sendiri, gitu ya. Kalau perusahaannya dibilang ini harus perusahaannya harus misalkan kayaknya budget untuk bagian produksi, biaya produksi harus di markup atau misalkan di markdown. Nah itu juga dari mana? Dari laporan keuangan biaya produksi. Kalau misalnya biaya produksi terlalu besar dibandingkan dengan modal, itu harus di markdown. Tapi kalau misalkan penjualannya laporan penjualan banyak customer yang misalkan membutuhkan atau misalkan si produknya ini laku di pasaran, maka si produk biaya produksi harus dimak. Ya itu nanti akan dipelajari kalian di akuntansi biaya. Sudah belajar akuntansi biaya? Belum. Dan mungkin di manajemen tidak diajarkan ya. Itu lebih ke akuntansi.
Oh ada di manajemen operasional. Oke, di sini ada lingkup informasi. Akuntansi keuangan mengelola dan menyajikan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kan? Seperti yang dibilang tadi, disajikan secara keseluruhan dan disebabkan oleh kemampuan membuat keputusan. Nah ini sebenarnya lebih ke yang dibutuhkan oleh si pihak luar dan perusahaan itu sendiri. Maka si akuntansi keuangan ini menyajikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Ya, sedangkan akuntansi manajemen mengelola dan menyajikan informasi keuangannya. Coba. Uang kamu. Rate of return dan payback period investasi. Payback period. Nah, Pengembalian uang investasi. betul. Pernah belajar itu? Udah tahu sih. Udah tahu. Tapi berarti udah pernah belajar loh. Belum, saya tahu baca buku aja. Oke. Jadi di sini mengapa kita harus menggunakan informasi kuantitatif? Jadi informasi itu kan memberi informasi untuk memberikan kepastian, untuk memberikan untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi di sini dijelaskan bahwa informasi kuantitatif ini lebih berperan dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dibanding dengan kuantitatif. Pada informasi kuantitatif ini dia lebih bertumpu kepada pengambilan keputusan. Contohnya itu adalah pengambilan keputusan investasi. Itu memerlukan informasi di mana informasi ini memberikan informasi tentang laba, tentang pengembalian payback period investasi. Dimana kalau misalkan kita menanamkan investasi sebesar sekian dalam waktu 5 tahun, kita akan memperoleh berapa dengan bunga sekian persen. Nah itu dihitung. Kalau misalkan ini kita misalkan menabung di suatu tabungan konvensional misalkan, di situ kita dapat bunga sebesar setiap bulannya 5%. Nah kalau kita 5 tahun ke depan kita akan dapat berapa? Nah itu akan dihitung dari di payback period investasi atau rate of return. Contohnya, mengapa informasi akuntansi? Coba yang perempuan, silakan. Akuntansi merupakan alat untuk berpikir manajer dalam bisnis dan untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran bisnis manajer kepada bawahan dan atasannya, kepada manajer lain dan kepada pihak luar. Berpikir bisnis berarti berpikir secara ekonomis rasional. Oke, selanjutnya. Keterbatasan pengetahuan seorang manajer tentang akuntansi sebagai bahasa bisnis akan mengakibatkan tidak dimilikinya ketajaman analisis bisnisnya dalam mengelola perusahaannya. Dengan demikian, seorang manajer yang memiliki pandangan yang salah mengenai peran akuntansi dalam pengelolaan perusahaan akan kehilangan kemampuan untuk mengelola perusahaannya secara bisnis karena tidak dimilikinya alat berpikir bisnis di dalam diri manajer tersebut. Oke, jadi kalian sudah paham dari ini bahwa seorang manajer ini harus mempunyai cara berpikir yang rasional dalam berbisnis secara ekonomis. Itu kenapa seorang manajer itu bisa membaca psikologi seseorang. Apakah dia mampu atau tidak untuk memanage atau mengatur suatu perusahaan. Seorang manajer tidak bisa baca laporan keuangan, menurut kalian berhasil atau tidak? Atau tidak? Seorang manajer tidak bisa membaca laporan keuangan, menurut kalian akan berhasil atau tidak dia memanage perusahaan? Tidak. Tidak, alasannya kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ke depan itu mau kayak gimana, jadi nggak ada buat improve ke depannya gitu. Betul. Seorang manajer itu harus bisa membaca laporan keuangan. Minimal kalian tidak bisa menyusun tapi bisa membaca. Gak apa-apa kalian tidak bisa menyusun, itu urusan akuntansi bagian keuangan. Tapi kalian minimal sebagai seorang manajer harus bisa membaca laporan keuangan. Fungsinya buat apa? Ya untuk kalian untuk bisa memberikan keputusan nih, perencanaan nih, pengolahan nih bagaimana ke depan perusahaan. Akan seperti apa? Akan dibagaimanakan? Itu diserahkan ke pihak manajer, ke seorang manajer. Makanya kenapa seorang manajer itu
dituntut untuk mempunyai cara berpikir yang rasional dan berpikir secara ekonomis, ya. Memiliki ketajaman analisis bisnis, sure, pasti harus, ya, harus begitu. Karena kalau tidak mempunyai ketajaman analisis dalam berbisnis, ya sudah, tidak akan berkembang perusahaan di sini saja. Ya, segala sesuatu bisnis apapun yang sedang kalian tekuni itu kalian harus selalu menganalisis supaya kalian bisa mengikuti perkembangan. Kalau produk kalian hanya itu saja, itu tidak akan menghasilkan perusahaan yang lebih besar. Ya, bahkan cenderung perusahaan kalian akan tertinggal dan tidak akan bertahan lama. Ya, maupun akuntansi manajemen. Oke, satu pertanyaan ini. Persamaan dasar akuntansi kalian tahu? Tahu, pernah dipelajari. Apa? Coba. Persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi apa? Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Coba, ada yang tahu nggak persamaan dasar akuntansi apa? Nggak ada. Oke, coba. Persamaan dasar akuntansi nggak ada yang tahu? Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan Laba kan. biaya ditambah. Neraca itu gimana? Bentuknya? T. Di sini A. PH. C. Iya, pipa. Sebelahnya? Pasifa. Pasifa itu terdiri dari biaya dan modal. Ya. Jadi disebutkan bahwa akuntansi keuangan itu terdiri dari pendapatan dan biaya yang bersangkutan dengan pendapatan tersebut dalam menghitung laba yang diperoleh perusahaan. Kita dibilang bahwa yang memakai acuan kamu itu hanya akuntansi keuangan saja. Kalau akuntansi manajemen lebih kepentingan manfaat. Ya. Tetapi tidak bukan karena si akuntansi manajemen itu seolah-olah tidak membutuhkan pabu jadi tidak dipakai pabu, no, tetap dipakai tapi tidak terlalu terperinci, tidak terlalu terpaku, gitu ya. Kalau hukumnya sunnah, ya. Kalau akuntansi keuangan itu wajib hukumnya, tapi kalau untuk akuntansi manajemen hukumnya itu sunnah. Oke, di sini ada perkembangan peranan akuntansi manajemen sebagai tipe akuntansi. Kita dijelaskan bahwa penelitian pencatatan skor setiap manajer merupakan syarat mutlak wajib, ya. Oke, selanjutnya, gue jelasin. Agar akuntansi manajemen mampu berfungsi dengan baik, itu tidak boleh adanya perekayasaan yang melenceng hanya untuk kepentingan seorang manajer di dalam organisasi. Jadi tidak boleh nih kalau misalkan si manajer pemasaran ini membuat laporan keuangan, laporan keuangan manajemen itu direkayasa sedemikian mungkin sehingga dia tidak melaporkan yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu tidak boleh. Makanya kenapa di sini seorang akuntansi tidak boleh memihak manajer tertentu dalam menyajikan laporan. Tidak boleh, harus disajikan secara fakta dan real. Ya, tidak boleh hanya karena misalkan si akuntan ini mendukung sekali si manajer pemasaran dalam laporan keuangannya sehingga dia menutupi biaya